Oh, dia nampak something dekat taman tu. No te muevas ahí. Oh, Mexico pun ada juga parah-parah macam ni. Awalnya, cowok ini ngira kalau Doi itu ngelihat petugas keamanan yang lagi patroli. Tapi pas Doi zoom, ternyata bukan. Itu adalah patung Cinderella yang sangat ikonik di taman bermain itu. Ush, Nah, menurut bapak kesaksian scary. warga yang Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so aku kan jumpa ada beberapa video di mana diorang ni cerita ada 3 ke 4 taman permainan budak-budak yang seram guys. Sebab katanya dia macam ada sejarah dekat taman-taman ni lah. So sebab itulah dia menyebabkan ada beberapa kisah misteri yang telah pun terjadi dekat taman-taman guys. Korang tahu kan taman permainan memang untuk budak-budak main, untuk bapak-bapak bawa budak-budak. Tak kisahlah kat ada indoor playground ke, outdoor playground ke, sama je korang. Tapi kali ni aku nak tunjuk kat korang ada beberapa lah. Dia bukan dekat dalam Malaysia je, tapi dekat Indonesia ada, dekat Jepun pun ada, macam dekat dalam Asia lah guys. So jom kita tengok sama-sama beberapa taman permainan yang dikatakan seram dan jangan korang berani pergi dekat taman-taman ni dah. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Are you guys ready? Let's go. Jangan buang masa, let's go. Okay, so first adalah aku jumpa ni. Bapak scary doh. Ni dekat mana ni? Ni dekat Europe macam tu kot. Princeton kat mana ni? Scary doh. Ni macam bukan taman mainan. Dia macam theme park yang dah ditinggalkan lama bapak aku tengok gambar ni pun meremas lah. Pelik. Dengan Ferris wheel dia dah berkarat-karat dengan swing-swing dia. Tengok sikit komen. Dia cakap apa? Okay, so ini tak, dia macam tunjuk je tapi tak ada orang cerita kejadian dia. Okay, jom kita tengok yang ni. tahun 1980-an ini ada dah lama. sebuah taman bermain yang sangat terkenal di Meksiko. Ni kat Tapi Meksiko. baru beberapa tahun dibuka, udah banyak kecelakaan wahana di taman bermain itu. Akhirnya, taman bermain itu ditutup paksa sama pemerintah setempat. Dan sekarang udah kosong dan terbengkalai puluhan tahun. Dan beberapa waktu kemarin, ada seorang urban explorer yang nyobain buat masuk ke dalam taman bermain itu. Perhatiin mereka. Paranormal. Güey, ese es el velador de. Kat Meksiko korang. Aguanta, espérate ahí. No te muevas. Oh, dia nampak something dekat taman tu. No te muevas ahí. Oh, Meksiko pun ada juga parah-parah macam ni. Awalnya, cowok ini ngira kalau Doi itu ngelihat petugas keamanan yang lagi patroli. Tapi pas Doi zoom, ternyata bukan. Itu adalah patung Cinderella yang sangat ikonik di taman bermain itu. Nah, menurut bapak kesaksian scary. warga yang tinggal di sekitar taman bermain itu, kalau pas malam, patung Cinderella itu bisa pindah sendiri. Tapi baru kali bapak ini dia. ada yang berhasil ngerekam persis pas patung Cinderellanya itu lagi gerak. Tahun 1980-an ada sebuah Wow. Bapak scary doh. Patung Cinderella mannequin besar-besar macam tu boleh bergerak sendiri. Macam mana dia buat? Kalau betul lah ada macam setting ke apa ke. Tapi macam mana dia buat? Sumpah aku ingat macam budak ke ataupun hantu ke. Tapi tak, patung patung mannequin besar Okay, so ini second. Ni kita tengok ini. Jangan pernah datang ke Taman Fun Park Funen, Fun Park Fin, atau Fun Park Funen. Ini merupakan sebuah taman hiburan yang dibuka di tahun 80-an. Semua Taman memang ini terletak di 80-an Pulau ke? Funen di Denmark. Denmark. Nah, konon dulunya tamannya ini banyak pengunjungnya karena harga tiketnya itu murah dan banyak wahana-wahana yang menyenangkan, guys. Kayak seluncuran air, bumper cars, biang lala, perahu angsa, dan yang lain-lainnya. Terus di tamannya itu juga ada jalur untuk bersepeda, guys. Tapi sayangnya setelah lebih dari 20 tahun beroperasi, tamannya ini tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang Dekat pasti. Malaysia pun ada Tepatnya macam di ni, bulan Agustus tahun 2006. Beberapa sumber mengatakan kalau pemilik tamannya itu bangkrut karena pada waktu itu bankrupt. sedang ada krisis keuangan global.
Nah, Holy shit, konon di sis. tahun 2013 ada sebuah rumor yang mengatakan kalau tamannya itu akan dibuka kembali dengan Macam tema yang Himaland, lebih fresh, lebih kekinian. Himaland. Tapi itu semua hanya isapan jempol belaka, nggak terrealisasi. Sampai sekarang tamannya itu masih terbengkalai, nggak ada perombakan atau pendandanan. Ya masih gitu-gitu aja ke hidupku. Tapi walaupun terbengkalai, di tamannya itu masih ada beberapa wahana yang tersisa. Kayak perosotan seluncuran yang udah ditunggu ilalang-ilalang, semak belukar, terus ada perahu angsa yang udah rusak, dan banyak bumper cars yang udah berkarat. Yo, di sini udah hilang itu. Jangan pernah Macam tu. datang ke Nampak dia punya unexpected. Okay, seterusnya. Jangan pernah berseluncur di perosotan gorila ini. Tak mana pula ni? Dikisahkan ada seorang anak yang namanya Dias. Waktu itu dia baru aja pindah rumah karena orang tuanya itu dipindah tugaskan ke kota lain, ke kota yang dia tempati sekarang. Nah, di samping rumah barunya itu ada sebuah taman bermain. Di sana ada Ini banyak betul-betul taman wahana permainan, permainan. Tapi anehnya, udah beberapa hari tinggal di rumahnya itu, dia nggak pernah lihat anak-anak yang main di tamannya itu, guys. Bisa dibilang taman bermainnya itu sepi. Beberapa hari kemudian, si Dias kepo dengan taman bermain itu. Dia pamit ke ibunya untuk bermain di taman bermain. Karena cuma deket di samping rumah, mamanya pun mengiyakan. Nah, sore itu dia bermain sendiri di tamannya itu. Lari-larian ke sana kemari dan masuk terowongan. Nah, dia ngeliat di tengah-tengah tamannya itu ada sebuah perosotan gorila. Awalnya Oh, dia dia nggak ada. tertarik karena perosotannya itu agak tinggi. Dia takut jatuh. Tapi pas dia mendekati perosotannya itu, tiba-tiba ada suara-suara bisikan di telinganya. Dias, ayo sini, mari berseluncur di perosotan ini. Scary. Pasti kamu akan senang. Dan karena itulah dia jadi pengen naik perosotan gorila itu. Langsung guys, dia berjalan mendekati perosotannya. Dan akhirnya dia pun berseluncur di perosotan gorila. Set, naik tangga, seluncur. Lagi, set, naik tangga, seluncur. Lagi, set, naik tangga, seluncur. 3 kali, biasa-biasa aja. Dia merasa senang. Again and again sampai beberapa kali. Nah, kalau nggak salah yang ke-7 kali pas berseluncur, set, lah kok nggak nyampe-nyampe ke bawah. Jadi dia terus berseluncur, kayak nggak ada ujungnya. Dengan kata lain, si Dias terjebak di dalam perosotan gorila itu. Dia pun menghilang secara misterius. Karena hilangnya si Dias, orang tuanya pun langsung mencarinya. Dicari kesana kemari, tapi nggak ketemu-temu. Udah nyebar selebaran, tapi juga tetap nggak ada info, nggak ada kejelasan. Sampai minta bantuan pihak berwajib pun tetap nggak ada hasil. Si Dias nggak pernah ditemukan. Dan Alamak. kasusnya pun ditutup begitu aja. Hilang macam tu je. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Okay guys, so itulah taman yang dikatakan menakutkan. Okay, ada lagi satu korang ni. This place allegedly ada beberapa blood stain. Ini macam Indo playground macam tu. Di playground ni dia banyak apa inflatable balloon. Taman yang macam tube-tube macam tu. Faham tak? Dia pump guna angin. Okay. Okay, kita baca dia punya kisah. Aku jumpa ada satu video dan video ni dan ada lagi apparently tempat permainan ni ada blood stain. Okay, blood stain tu kotoran darah dan ada bus dipanggil Muki yang akan mengejar budak-budak dan menakutkan budak-budak. Aku tak tahu benda ni betul ke tak, tapi tempat playground ni apparently ada satu private area di mana Buki ada dekat situ juga. Buki dia tak boleh bercakap dan apparently there was really bad snatches in this playground. Oh, okay. On top of it, but there is still monkey Joes out there. Now I'm pretty sure that this is creepy. Apparently they had a parent only area, and in my opinion, I think there's been other video. Kedah. Oh. So nak jadi ceritanya, tempat ni dikatakan telah terjadi satu pertumpahan darah budak-budak guys dekat playground ni.
I don't know any of this even true, but a lot of people have said that they have seen blood stain dekat situ. And bila aku search pasal Monkey the Moose, tak ada trace of any moose mascot being around. You guys don't know. Okay, aku ada baca juga yang pasal tempat playground yang ni. Katanya orang yang post pasal benda ni mostly kena take down dekat TikTok, guys. Tak tahu kenapa, tapi TikTok take down. So orang kata sebabkan benda tu betul, that's why lah TikTok take down. Sebab benda ni macam real dan melibatkan ramai gila budak-budak yang telah pun dikena oleh Monkey ni. Apa nama Monkey ni lah, kau tengok tu. Haiwan apa ni? Monkey ke apa? Aku tak tahu monkey ke apa. Tapi dikatakan benda tu lah yang menyebabkan budak-budak dikorbankan kat tempat playground, indoor playground ni, guys. So itulah, guys, beberapa taman permainan yang seram. Okay, ada lagi satu. Dia dekat Malaysia tau. Orang tunjuk yang pagi-pagi dia hantar anak dia pergi sekolah. Lepas tu lalu kat playground ni, tiba-tiba dia nampak buaya bergerak ni. Aku rasa benda dah macam selalu dah common dekat Malaysia ni. Tapi macam kuat gila tau buaya tu bergerak. Tu nampak. Kau nak kata angin tak kelas, kuat tu angin. Tengok daun-daun semua elok je. Scary. Lagu ni buat seram. Cuma kau letak lagu dangdut, tak seram ni. Lagi satu cerita kita. Hai cu, seperti yang kita tahu kan, kalau taman bermain itu biasanya tempat yang paling seru banget. Tapi ternyata ada loh taman bermain yang paling serem dan jadi tempat yang menakutkan, yaitu Gulliver's Kingdom di Jepang. Kalau kita perhatiin dari desainnya aja tuh kayak horor banget gitu ya. Apalagi sekarang taman bermain ini udah benar-benar terbengkalai cu. Jadi banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sini. Taman bermain ini tuh dibangun pada tahun 1997, tapi kemudian ditutup kembali di tahun 2001. Waduh, rugi besar banget ya cu. Cuma beroperasi sekitar 4 tahun. Kenapa orang-orang tuh jadi nggak tertarik bahkan takut untuk bermain di taman ini? Memang wahananya itu agak kurang menarik cu, cuma ada kereta luncur doang. Tapi nggak cuma itu cu, Gulliver's Kingdom ini tepat banget berada di sebelah hutan Aokigahara. Kita tahu bahwa itu hutan bunuh diri dan hutan yang paling ditakuti banget di Jepang. Terus di dekat taman ini juga ada desa yang jadi tempat berkembang agama ilegal gitu. Waduh, pantesan aja ya cu. Ih, takut! Okay guys, so itulah beberapa taman dan permainan yang seram di serata dunia dan dilarangnya pergi. Mana tahu korang pergi travel kat negara-negara ni, lepas tu korang jumpa, jangan pergi main. Jangan sekali-kali cuma main dekat taman-taman permainan ni. Okay, sorry sengau, aku memang aku rasa sedung. So asyik-asyik sebel. Sorry Okay guys, so aku rasa saja macam biasa. Kalau korang suka dia, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.